Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita belajar fungsi permintaan dan penawaran. Ibu sudah mendownload dari aplikasi Ruang Guru. Kemudian Ibu akan membahasnya karena ada sebagian siswa mungkin yang belum mengerti tentang perhitungannya, maka Ibu paparkan sekarang. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan ialah sebuah fungsi yang memaparkan kuantitas antara harga barang dan jasa yang diinginkan masing-masing konsumen dengan harga barang dan jasa yang telah ditentukan. Berbicara dengan fungsi permintaan, ini ada kaitannya dengan barang yang diminta melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya jika kita melihat kembali dari hukum ekonomi, fungsi ini menunjukkan harga barang dengan jumlah barang yang diminta kadang-kadang berbanding terbalik. Contohnya begini, ketika kalian ada di Shopee diskon, maka kalian akan berbondong-bondong mencari yang murah. Tetapi misalnya kalau harganya tinggi, pasti permintaannya turun. Kalau untuk kita nih ya, kalau misalnya harganya turun, maka permintaan juga akan naik, itu hukumnya. Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum bisa dilihat. Ini Ibu adapted by Ruang Guru. Bentuk fungsi permintaannya P sama dengan A min B Q, atau Q sama dengan A min B P. P di sini adalah harga, kemudian A ini di sini konstanta, angka konstan, kemudian B di sini itu kemiringan atau slope atau gradient, yang P di sini harga ya. Kemudian kita juga lihat rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. P1 min P min P1 sama dengan Q min Q1, P2 min P1, Q2 min Q1. P1 di sini adalah harga pertama, P2-nya yaitu harga yang kedua. Q di sini adalah permintaan Q1-nya permintaan ke-1 dan Q2-nya permintaan kedua. Ini adalah bentuk rumus untuk menentukan permintaan dan penawaran. Fungsinya kita lihat soalnya dan pembahasannya tentang fungsi permintaan. Jika harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang 40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Kita lihat nih penyelesaiannya. Kita lihat P1 yaitu harga pertama itu kan 60, di soal ini nih 60. Kemudian P2 harga kedua barang tersebut adalah 40 di sini nih. Kemudian permintaan pertamanya itu 20 unit, permintaan keduanya 30 unit. Kita masukkan nih ke rumus kan. P1 60 harga pertama, P2 harga kedua 40, kemudian Q1 permintaan pertama 20, Q2 permintaan kedua 30. Kita masukkan rumusnya. P min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi dengan P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Kita masukkan ke rumus. P min P1 nya 60 kan, kemudian Q min Q1 Q min 20, kemudian di sini P2 min P1, P2 nya 40 min P1 nya 60. Kemudian permintaan kedua tadi 30, permintaan yang pertama 20. Next, P min 60 per 20. 20 dari mana, Bu? 40 dikurangi 60, maka min 20. Next, Q min 20 sama dengan Q min 20 ini per
10. Dari mana, Bu? Ini 10. Maka 30 min 20 itu adalah 10. Next, P min 60 per min 20 sama dengan Q 20 per 10. Ini kita kalikan silang. Ini kalikan silang anak-anakku. Kemudian kita kalikan silang nih. 10 kali P maka itu 10P. Nih 10 ke sini jadi 10P. Kemudian 60 kali 100 min 60 dikali 100 maka min 600 sama dengan min 20 dikali Q itu sorry ya di sini ya. Q dikali 20 dikalikan silang kan. Q dikali min 20 sama dengan min 20 Q. Kemudian 20 dikali min 20 dikali min 20 maka plus 400. Kenapa Bu jadi plus? Nih jadi positif karena ini min dikali min maka hasilnya positif. 10P min 600 sama dengan min 20Q plus 400. Jadi positif ya. Next di sini 10P sama dengan min 20Q plus 400. Kemudian plus 600. Kenapa harus plus? Karena ini pindah dari min, ini pindahkan ke sini jadi positif. Kemudian 10P sama dengan min 20Q plus 1000. 1000 dari mana? 400 ditambah 600, maka hasilnya 1000. 10P sama dengan min 20 plus 1000, sorry. Jadi 10P ini adalah jadi nanti bilangan penyebut. P sama dengan min 20Q plus 1000 dibagi dengan penyebutnya berapa tadi? 10 ini. Jadi dibagi 10. Sehingga menjadi P sama dengan min 2Q plus 100 dibagi atau P sama dengan 100 min 2Q. Jadi kok 2Q Bu? 20Q min 20Q dibagi 10 itu min 2Q. 1000 dibagi 10 maka 100. Kemudian sama dengan 100 min 2Q. Ini juga sama ya. 1000 bagi 10 100 kan. Kemudian 20Q dibagi 10 min 2Q. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 100 min 2Q. Itu hasilnya. Kemudian soal dan pembahasan fungsi penawaran. Kita lihat soalnya. Pada saat harga 40 unit, jumlah penawaran 10 unit. Dan ketika harga 60 unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Kalau rumusnya tadi sama aja anak-anakku dengan fungsi permintaan, cuman di sini bahasannya tentang penawaran. Kita jawab ya. Diketahui tadi harga pertama 40 kan, harga yang kedua 60. Kemudian jumlah penawaran yang pertama 10, jumlah penawarannya yang 20. Ditanyakan apa QS? Penawarannya berapa? P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P min 40 per 60, P dikurangi P1 itu kan P dikurangi P1, P dikurangi P1, P min 40, kemudian di sini waduh nanti sorry anak-anak, sorry ini screennya nggak mau diam. P min P1, P min 60 nih yang ini ya. Kemudian P2 min P1, P2 nya itu 60 min 40. Yang kedua Q min Q1, Q min Q1 berarti Q min 10
per 20 per 10. 20 per 10 apa itu, Bu? Yaitu penawaran yang kedua dengan penawaran yang pertama. Kemudian P min sorry anak-anak, P min 40 per 20. Bu, ini kok 20 dari mana ya? Dari ini nih anak-anakku. Sorry. P min 40 per 20 dari mana? Yaitu 60 dikurangi 40, maka hasilnya 20. Sama dengan Q min 10 per 10. Q min 10 yang ini, kemudian kok per 20, Bu? Yang mana? Yang ini nih, 20 per 10, maka hasilnya 10 ya penyebutnya ya. Kemudian 20 Q P min 40 per 20, maka kita kalikan silang tadi ya. Kalikan silang. 20 kali Q, 20 Q. Kemudian 20 dikali 100 sama dengan 200, sama dengan 10 dikali P, itu 10 P. Kemudian 10 bukan 10 ya, kita ulangi. Kita kalikan silang yang ini anak-anak. 20 kali Q yaitu 20 Q, kemudian 20 kali 100 maka itu 200, kemudian 10 dikali P itu 10 P. Kemudian maaf anak-anakku, maaf, kemudian mana tadi soalnya? 10 P. Oke, kita bagian pengalian silang ya tadi ya. Di sini kita lanjutkan kembali karena tadi ada gangguan teknis. Mari kita lanjutkan kembali, yaitu perkalian silang. 20 dikali Q maka 20 Q. Kemudian 20 dikali 10 200. 10 dikali P 10 P. Kemudian yang 400-nya dari mana, Bu? 40 kali 10, min 40 dikali 10 maka hasilnya min 400. Next, berarti 20 Q sama dengan, kita pindah yang ini nih ke sini, 10 P min 400 plus 200. Ini min jadi positif. Kemudian 20 Q sama dengan 10 P min 200. Min 200 dari mana, Bu? Min 400 plus 200, makanya jadi min 200. Q sama dengan 10 P dikurangi 200 per 20. Ini adalah Q sama dengan 0,5 P min 10. Kok, Bu, ini hasilnya bisa 0,5 P min 10, yaitu 10 dibagi 20, maka hasilnya 0,5. Kemudian 200 dibagi 20, 200 dibagi 20, maka hasilnya 10. Jadi Q sama dengan min 10 plus 0,5 P, atau juga Q sama dengan min 10 plus 0,5, atau 0,5 P sama dengan min 10 min Q. P sama dengan min 10 dikurangi Pi per 0,5, tapi sama saja, cuman yang lebih enak yang ini ya, min 10 plus 0,5 P. Baik anak-anak, pembahasan tentang fungsi permintaan dan penawaran sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Minggu depan kita bahas harga keseimbangan pasar. Terima kasih banyak. Ibu akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak ini di sini?